Salam olahraga, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PJOK. Selamat pagi anak-anakku, salam sehat. Selamat beraktivitas di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa mensyukuri segala rahmat kasih Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena berkat cinta-Mu kami Kau pertemukan dalam pembelajaran jarak jauh bersama anak-anak kelas 4. Bimbinglah kami agar dapat berjalan dengan baik dalam proses pembelajaran jarak jauh kami ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi sekali lagi untuk anak-anak kelas 4, kelas baru, dan selamat bertemu dengan Pak. Perlu Pak perkenalkan diri bahwa Pak adalah pengasuh mata pelajaran PJOK dan Pak bernama Melki Pareda. Selamat bergabung di kelas 4 dan selamat berjumpa bagi anak-anak yang baru. Pada pembelajaran atau pertemuan pertama, kita akan berbicara tentang permainan sepak bola. Di sini kita akan bahas secara bersama tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Adapun kompetensi dasar yang perlu kita bahas secara bersama yaitu 3.1 memahami variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha dan keterhubungan dalam permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Kompetensi 4.1 mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha dan keterhubungan dalam permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Pada pertemuan kali ini kita akan berbicara bersama-sama dan tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk kita bahas adalah melalui penjelasan dan anak-anak mengamati gambar. Anak-anak diharapkan dapat menjelaskan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor dan manipulatif dalam permainan sepak bola dengan benar. Berbicara tentang permainan sepak bola tentunya tidaklah asing bagi anak-anak kelas 4. Mengapa Pak katakan demikian? Karena permainan sepak bola adalah permainan yang memasyarakat di mana-mana, di lingkungan manapun anak-anak pasti ada yang bermain sepak bola. Apalagi pada musim-musim kejuaraan-kejuaraan sepak bola dunia atau internasional maupun nasional. Tentunya anak-anak gemar dan hobi untuk mengikuti jalannya pertandingan. Oleh karena itu, sepak bola termasuk salah satu permainan bola besar dan dimainkan oleh dua regu yang saling berhadapan dengan masing-masing regu 11 orang. Tetapi biasa dilakukan atau dibuat oleh anak-anak di lingkungan, tidak selamanya harus mengikuti aturan 11 orang. Disesuaikan dengan jumlah teman-teman yang bermain saat itu. Tetapi dalam proses permainan sepak bola ini ada 3 unsur gerak dasar yang melekat dalam setiap permainan sepak bola.
baik itu permainan tradisional maupun permainan modern, baik itu permainan bola kecil maupun permainan bola besar, dan salah satunya adalah permainan sepak bola. Ketiga unsur gerak dasar ini adalah gerak lokomotor, gerak non-lokomotor, dan gerak manipulatif. Satu, gerak lokomotor. Gerak lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dengan berpindah tempat. Contoh gerak: berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Jadi semua gerakan, baik itu berjalan, berlari, melompat, dan meloncat, tentunya dilakukan pasti dalam posisi berpindah tempat. Contoh praktis, misalnya ketika di rumah orang tua memanggil anak-anak, tentunya anak-anak bergerak menuju pada titik suara atau pusat suara. Atau biasa di sudut berkios, tentunya anak-anak melakukan gerak berjalan, dan untuk lebih cepat menempuh, anak-anak melakukannya dalam bentuk berlari, dan itu adalah gerakan lokomotor. Yang kedua adalah gerak non-lokomotor. Gerak non-lokomotor merupakan gerak yang dilakukan dengan tidak berpindah tempat. Contoh gerak: menekuk kaki, menarik kaki, merentangkan tangan, meliupkan badan kiri atau ke kanan. Itu adalah gerak non-lokomotor. Tentunya dalam melakukan gerak non-lokomotor kita tidak berpindah tempat. Artinya setiap melakukan gerak kita pada titik semula, tidak berpindah tempat. Dan gerak yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif merupakan gerak yang dilakukan dengan benda di luar tubuh. Berbicara gerak manipulatif dalam permainan sepak bola, berarti gerak benda yang di luar tubuh adalah bola kaki. Dan contoh geraknya adalah gerak menendang bola, menghentikan bola, dan menggiring bola. Yang pertama, bagaimana variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan sepak bola? Bentuk variasi gerak dasar lokomotor dalam sepak bola atau variasi gerak dasar lokomotor adalah aktivitas berpindah tempat. Variasi gerak dasar lokomotor dapat dilakukan dengan gerakan berjalan, berlari, melompat, dan meloncat. Ketika kita berbicara tentang permainan sepak bola, maka gerak lokomotor ini berhubungan dengan permainan sepak bola. Berjalan, tentunya kita menuju ke arah bola. Berlari pun demikian, mengejar bola. Melompat untuk melakukan gerakan menyundul ataupun meloncat. Itu adalah bentuk-bentuk gerak lokomotor dalam permainan sepak bola. Contoh gerak seperti anak-anak lihat pada gambar: gerak berjalan dan berlari, gerak berjalan dan berlari berbelok-belok, gerak berjalan, berlari, dan melompat. Itu adalah variasi-variasi gerak yang dilakukan dalam permainan sepak bola. Yang kedua adalah variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola. Bagaimana bentuk variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan sepak bola? Apa anak-anak ada yang tahu? Ayo. Nah, di sini variasi gerak dasar lokomotor adalah aktivitas tidak berpindah tempat. Variasi gerak dasar non-lokomotor dapat dilakukan dalam gerakan menekuk, mengayun kaki, berdiri, dan mengayun lengan. Itu dilakukan ketika kita hendak mengontrol bola. Ketika kita melakukan gerakan tersebut, pasti kita akan menekuk kaki atau mengayun kaki, membentangkan tangan untuk menjaga keseimbangan, dan lain sebagainya. Contoh gerak, variasi geraknya adalah menekuk kaki,
yang Anda lihat, anak-anak lihat pada gambar pada tayangan berikut sekarang. Ketiga adalah variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan sepak bola. Bagaimana bentuk variasi geraknya? Variasi gerak dasar manipulatif adalah aktivitas gerak yang melibatkan benda di luar tubuh. Sekali lagi baru katakan bahwa benda di luar tubuh berbicara tentang permainan sepak bola, maka adalah sepak bola kaki. Variasi gerak dasar manipulatif dapat dilakukan dalam bentuk gerakan menendang, menghentikan, dan menggiring atau serta menyundul bola. Jadi kita menendang bola tentunya kita pasti berjalan menuju arah bola atau berlari. Demikian menghentikan bola, menggiring bola pasti kita berlari baru sambil menggiring bola, melompat atau meloncat untuk menyundul bola. Di sini adalah tayangan gambar tentang teknik mengontrol bola dengan kaki bagian dalam dan menggunakan dada. Ini adalah bentuk gerak bagaimana mengontrol posisi diam, menarik kaki, membentangkan lengan, menekuk adalah gerakan mengontrol bola, baik itu menggunakan kaki maupun dada. Tayangan gambar berikut adalah gerakan menendang bola. Jadi menendang bola dapat dilakukan dengan kaki bagian dalam atau biasa disebut kura-kura kaki dalam. Gambar kedua adalah menendang dengan kura-kura kaki atau biasa disebut dengan punggung kaki. Dan gambar ketiga adalah menendang bola dengan kaki bagian luar atau kura-kura luar. Tayangan gambar berikut adalah tentang bagaimana menggiring bola. Ketika kita menggiring bola, tujuan akhir dalam permainan sepak bola adalah memasukkan bola sebanyak mungkin ke dalam atau ke arah gawang lawan. Berarti menggiring bola ini pasti tentunya menuju ke gawang lawan. Berarti ditempuh dengan cara berlari. Akhir dari pertemuan pertama pada pembelajaran jarak jauh tentang permainan sepak bola, Pak menentukan 5 soal untuk anak-anak mengerjakannya di rumah dengan penjelasan-penjelasan yang sudah kita sama-sama bahas dalam materi sebelumnya, yaitu nomor 1, jelaskan apa yang dimasukkan dengan gerak lokomotor. Pada penjelasan sebelumnya tadi Pak sudah jelaskan tentang gerak lokomotor. Dan nomor 2 tentang gerakan non lokomotor, nomor 3 tentang gerakan manipulatif, dan nomor 4, 5 itu anak-anak diminta untuk memberikan 2 contoh gerakan lokomotor dalam permainan sepak bola, dan nomor 5 berikan 2 contoh gerak manipulatif dalam permainan sepak bola. Pak berharap anak-anak dapat memahaminya. Ketika anak-anak belum mengerti, belum paham tentang penjelasan ini, silakan menghubungi langsung pada Pak. Akhir kata, mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran tentang variasi gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Pak berharap anak-anak tetap mengikuti prokes dan tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi nasihat orang tua. Selamat belajar dan mengerjakan tugas.
salam sehat, dan salam olahraga. Mari kita berdoa menutupi pertemuan pembelajaran jarak jauh kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala penyelenggaraan dan bimbingan serta rahmat-Mu sehingga kami boleh mengakhiri pertemuan pembelajaran tentang permainan sepak bola bersama anak-anak di rumah masing-masing. Kami mohon kepadamu, tuntun dan jagalah anak-anak agar mereka tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.